sudah banyak sekali fight-fight terjadi di awal ketika kita lagi ngebahas soal alter ego dan kesalahan-kesalahan yang terus mereka lakukan. Tapi fight bakal lanjut kembali karena ada follow up dari teman-teman Hale Esports. Hyde Dummy dengan senjata Uzinya berusaha untuk menahan dua player secara bersamaan. Sulit nampaknya tapi menjadi mudah karena Hyde Dummy punya shotgun dan Uzi clutch. Master baru dari Leo. Dan selamat Leo, setelah 3 match tidak mendapatkan poin, mereka mendapatkan 4 poin dari satu tim yang sama, yaitu Hale di match keempat. 4-0 keadaannya saat fight. Leo berhadapan dengan Hale. Dan Leo harus berterima kasih dengan Hyde Dummy. Gila coy, itu dia punya ketenangan yang luar biasa. Pertama dia didatengin oleh 2 player, terus tiba-tiba ada follow up lagi dan Hyde Dummy tidak gentar gitu. Ya, ini adalah satu hal yang sangat-sangat baik. Hyde Dummy. Jelas tahu ada orang di depan sana dan dia bergerak tanpa adanya backup. Even dari Slipknot pun sudah mulai ditangkap oleh Rafus 922. Leo, kalian mensia-siakan kesempatan yang ada di depan mata. Padahal tadi ya, Hyde Dummy itu udah capek-capek kan nge-clutch kan. Habis capek-capek nge-clutch, udah hilang 2 pemain begitu saja. Tapi Leo just being Leo, mereka selalu bermain seperti ini di permainan-permainan sebelumnya. Memang tadi ada sebuah angin segar menuju ke pemain Leo Hyde Dummy. Tapi setelah itu, Leo kembali ke setelan pabrik dan mereka kembali melakukan pergerakan-pergerakan yang mungkin bisa di-counter dengan begitu mudah. Tapi Hyde Dummy kembali mendapatkan 1 pemain dari 4MV. Hanya 1, tidak untuk yang kedua. Overconfidence sih tadi. Karena dari Hyde Dummy pun tidak aware mungkin dengan backup fire yang bakal dilontarkan oleh pemain-pemain dari 4MV. Tapi 1 pemain sudah dimusnahkan dari 4MV. Satunya lagi sedang diupayakan untuk revive. Sama halnya juga dengan Leo. Oh ternyata Hyde Dummy tadi tuh ngebait supaya 4MV fokus dan si Liquid bisa revive Slipknot. Liquid berhasil melakukan hal tersebut, tapi dengan Slipknot bangkit, Hyde Dummy-nya yang turun. Sama aja dong. Gali lobang, tutup lobang. Justru saat ini Slipknot hampir saja ditumbangkan kembali oleh Apex. Untungnya pelurunya habis sehingga Apex hanya bisa melakukan lari-lari saja, melakukan jogging-jogging saja. Tidak ada perlawanan kembali ditunjukkan oleh pemain tersebut. Dan malah perlawanan yang dilakukan atau ditunjukkan oleh Yudo Alliance menuju ke arah pemain-pemain dari Boom. Oh no, ini cilaka. Ada Ponbi di depan sana sudah mulai terdeteksi juga. 2 pemain aktif dari Boom. Harus melawan tapi mantul granatnya Ponbit. Sedikit kurang ke kanan tadi lemparan granatnya. Granat blender itu. Oh my god, sayang banget. Harus pulang dengan cepat Ponbit menuju ke lobby. Bahkan tidak hanya Ponbit, itu granat mantul adik lu, hati-hati. Itu utility harusnya barusan granat, bukan smoke. Iya, Meledak di sana, untungnya adik Luke sadar. Dia bisa menghindari utility yang mantul, hampir saja menjadi Ponbit di fashion yang kedua. Ponbit 2.0 kembali saat ini, masih pemain yang sama, Geluk. Ada sebuah shotgun yang dia lakukan dan ya, betul saja, selesai Yami. Hilang lagi dari map Erangel, tusun lagi untuk Boom. Lingkaran setan memang yang sedang dialami oleh Boom, selalu seperti ini. Chicken setelah itu mereka membuang banyak poin, sehingga nggak berasa chickennya. Karena memang mungkin tadi fast rotation or rotation yang mereka lakukan tuh barengan sama si Yudo Alliance. Dan tadi setupnya sepertinya dari Yudo Alliance yang udah kokoh duluan di rumah itu. Jadi Boomnya berusaha untuk nge-retake. Dan tadi ada sebuah blender ya, yang sangat disayangkan. Tadi kalau misalkan Ponbit nggak mantul, mungkin itu beda cerita. Jadi mungkin ada beberapa player Yudo Alliance bisa diamankan. Tapi sebentar kita melihat bagaimana dari Alter Ego sudah mulai fight dengan NB Sports. Bahkan dilakukan oleh Okta untuk meng-clear pemain tersebut. Confirm elimination sudah didapatkan oleh Alter Ego Ares. Mondo ada di belakang. Tapi tembakan datang dari Gosu. Siapa sangka Mondo yang ingin dapetin knockdown, justru dia yang terknockdown. Ini bisa dibilang dari Gosu secara tidak langsung membantu pemain-pemain dari Alter Ego. Satu tim asal South Asia yang sudah mulai dikerangkangin oleh 2 tim asal Southeast Asia. Ya, pokoknya gitulah. Bingung ya, karena semuanya South Asia. Pokoknya gitu, intinya sudah mulai dikerangkengin dan sudah mulai dikandangin bergeser menuju ke arah Vampire dan Agon. Di close combat terjadi, tapi halo Dek, Tony K di sini. Jangan kamu berani-berani untuk menghantam dengan impor luar biasa, tapi sangat disayangkan. Backup dari Agon juga mengerikan. 1 pemain berhasil dituntaskan oleh Tony K, tapi tidak untuk yang kedua. Backupnya tidak akan datang dengan cepat sehingga Tony K justru saat ini menjadi confirm elimination. Ravenclaw pun tumbang. Agon XI8 seperti yang diprediksi oleh Junior dan juga seperti yang tadi dikatakan oleh Eldoge. Mereka berhasil untuk memainkan permainan terbaiknya, tapi West Clan datang menjadi third party dan Agon XI8 pincang.
Dan mungkin STS sebentar lagi bakal join the fight juga dari bagian kejauhan. Sudah dikirimkan seorang IC tapi Stone! Screeningnya, trackingnya on point. Mendapatkan satu QQ di depan sana. Bakal langsung dikonfirm menjadi elimination point. Satu player terakhir dari Vampire, harapan terakhir. Apa yang bakal dia lakukan? Padahal dia dapetin zona, dia dapetin tebing. Ini adalah entrance yang mungkin dia nggak mikir kali ya bakal ada yang udah jaga duluan. Ternyata Argon mikirnya lebih cepat daripada Vampire gitu. Ya, sebenarnya ide dari Vampire baik sekali seperti yang tadi sempat saya jabarkan. Terbukti Lebih lama lagi bermain di match kali ini. Apalagi dia jatuh ke bawah, harusnya selamat. Oh beda ya, kalau kalkulasi pro player tuh on point ke air. Kalau kita pasti kena tanah dulu itu, patah kakinya. ya sangat disayangkan kalau terlihat tadi dari pola permainan Stone, dia menjadi last man standing sehingga dia tidak ingin melawan lagi, dia pasrah untuk berada di Salah satu player dari DRS, Alter Ego pun sama DRS akan dikerangkengin, tidak berdaya. Tapi Rosemary lagi-lagi one way. Apa yang dia lihat tuh selalu one way vision. Itu yang membuat kenapa Rosemary sering banget tertembak dari sudut yang berbeda. Agak sedikit lain dengan Okta. Okta yang lebih punya awareness tinggi biasanya. Kayaknya Rosemary harus sedikit ngobrol dengan Exa. Karena apa yang dialami oleh Rosemary berulang kali dialami oleh Exa dan Exa berhasil untuk meredam hal tersebut. Saat ini Redface udah mulai tobat, enggak knockdown, dia knock lagi. Kayak ini loh, kayak lu pakai kacamata kuda tau gak sih? Iya, Udah liatnya satu situ doang gitu. Nah kayaknya emang harus ngobrol nih Rosemary sama Redface nih. Ya, Karena boleh, Redface boleh, kan boleh. beberapa season kita ngeliat PR-nya masih sama kayak gitu Oh, terus. Nah, emang. season kemarin dia udah mulai bisa ngeredam hal tersebut. Kalau dia dapat knockdown, dia nggak langsung ke knock balik. Emang player-player yang namanya R, depannya R ini meresahkan ya? Rosemary, Redface. Nah, cuma dia doang berdua yang Iya. depannya R. Tidak ada yang lain lagi kayaknya. Dan juga Flex yang saat ini mendapatkan Rosemary. Walaupun Rosemary bisa dibangkitkan tapi belum prima dengan 100% HP yang dia miliki. Harus segera melakukan healing terlebih dahulu. Ngobrol nih gimana nih dari cara main mereka agar bisa lebih membantu timnya. Walaupun lu dapetin satu knockdown, tapi kalau lu ke knock juga ya sama aja bohong. Iya, masa sih lo harus berpaku sama temen lo yang nge-backup di belakang? Nggak mungkin kan? Karena memang yang diharapkan dari entry fragger tuh bisa at least dapetin 2 knockout. Supaya nanti dibayarinnya itu nggak ngutang di belakang. Ya itulah yang memang harus menjadi catatan tersendiri untuk seorang Rosemary. Bahkan dia dipulangkan menuju ke arah lobby. Kita harapkan Rian bisa bangkit dengan performa terbaiknya. Karena di beberapa turnamen kita tidak melihat Rosemary seperti Rosemary saat dia menjadi MVP PMSL, saat dia menjadi MVP PMPL. Ya, ini lagi jadi tepung beras ya sepertinya. Rosemary-nya jadi tepung beras. Tepung beras beras. Rosemary. Kok nadanya? Rosemary. Itulah kenapa saya tidak ingin nyanyi kalau nge-cash. Karena saya buta nada. Tapi dipancing terus. Ya, kita lanjut lagi ya. Pasti lu nggak buta dong sama nama-nama player yang lagi fight di sini. Ada Is922 yang sudah mulai bersiap juga di bagian tebing yang tadi dihuni oleh pemain-pemain, aduh lupa lagi tadi, NBES, NBA Sports dan juga FaZe Clan yang sudah siap juga untuk menempati tempat ini. Menginginkan satu entry yang sama, tapi hati-hati di bagian belakang itu masih ada yang warna hijau. Vampire nggak sih tadi? Vampire harusnya yang Tuh kan, berwarna hijau. Stone. Satu pemain yang memang hanya pasrah saja untuk terjun menuju ke area laut. Tapi bertahan cukup lama di circle keempat atau stage yang keempat. 2 pemain datang dari arah yang sama lewat bawah dan siap dijegal oleh Doc. Ada satu yang tiba-tiba turun. Itu adalah pemain yang harus berhati-hati karena tembakan bisa menuju ke arah dirinya. Tapi dibayarkan dengan tuntas oleh Vin Torres di atas. Iya, di cover langsung begitu saja karena tadi mungkin Morman itu sengaja, itu adalah aksi tambahan untuk ngedistract pemain-pemain dari 4MV. Ini adalah bagian dari strategi. Lu kan nggak tahu apa yang mereka pikirkan. Ya ternyata distraction tersebut membuat kita sedikit kaget. Gak cuma kita yang kaget, pasti pemain dari 4MV pun kaget dan menyisakan satu yang terakhir terjun. Akan bergabung menjadi klub renang bersama dengan pemain terakhir dari Vampire yaitu Stone. Ya, ekskul renang ya udah dibuka pendaftaran. Baru ada 2 member yuk yang mau join ekskul renang, boleh. Mungkin FaZe Clan bentar lagi kalau misalkan dia tidak bisa maju. Bahkan FaZe Clan masih mengira 4MV itu masih ada. Saat ini berhasil untuk mendapatkan satu area, tidak seperti saat mereka pulang dengan cepat di circle sebelumnya atau di match sebelumnya. Satu pemain bisa tumbang. Demrut mendapatkan knockdown penting. Demrut juga tersungkur ke arah tanah karena 3 melawan 1 pastinya sulit. Menyisakan satu yang terakhir yaitu Snipes, tapi ada box juga di atas. Oh no, Snipes tersandwich depan dan juga belakang. Bahkan kelihatan harusnya dari seorang Snipes sudah ada di bagian mana. Syamil membuka tembakannya. Dan that's it untuk Geekslit. Langsung dipulangkan dan unstoppable untuk Yudu Alliance. 10 eliminations ada di kantong mereka karena mereka ingin keluar dari papan bawah.
Utility langsung menjadi satu pilihan yang diambil oleh Gosu. Dia berharap, dia melontarkan utility tersebut, harapannya pun melambung tinggi untuk bisa mendapatkan knockdown. Tapi tanpa hasil dari utility-nya top sebagai MVP South Asia. Dia ingin mendapatkan knockdown juga. STE nyaman mereka mendapatkan area circle. Mereka juga mendapatkan compound. Mereka tinggal Harus merelakan hal tersebut dan juga Stone harus merelakan nyawanya menuju ke tangan seorang Leo dari MAB. 6 tim tersisa dan 5 tiba-tiba karena banyak sekali pengikisan massal. Berarti MAB setelah dia dapetin Leo, setelah dia dapetin Stone, Leo juga langsung dipulangkan. Ya tidak lama waktunya dan juga saat ini yang tidak lama ingin menuju ke arah STE adalah FaZe Clan. Seperti yang tadi saya katakan, FaZe Clan akan merapat dan juga STE tinggal menunggu tim yang datang. Mereka akan membatasi pergerakan dari tim tersebut. Ya, dan dimana kali ini terus-menerus dibombardir juga banyak sekali granat-granat, peluru-peluru panas juga. Dan tadi gue melihat di bagian elimination phase ada pemilihan senjata yang menarik. Achval kayaknya tadi digunakan ya? Dari salah satu player. Iya, tadi gue nggak lihat namanya, tapi gue cuma lihat logo. Nah ini nih yang pakai. Nah. Si pemain STE ternyata, salah satu pemain mereka yaitu IC. Yang bukan Achval, walaupun tadi waktu tersorot lagi. Karena kita masih ada Yudo Lion sebagai perwakilan dari Malaysia, tapi Potato! Apa yang dilakukan Potato? Berputar-putar saja, tidak ada backup fire dari arah bagian belakang. Berulang kali kita bahas, berulang kali nilai yang terjadi alter ego. Mereka tumbang bukan karena lawannya yang jago, karena mereka yang membuat kesalahan dan mereka termakan oleh kesalahannya sendiri. Ya sangat disayangkan gitu loh, mungkin niatnya mau ngebait, mau mancing si Yudo Lions keluar, tapi Okta dan juga Fnatic mungkin tidak dapat timing atau angle shock menuju ke arah pemain-pemain dari Yudo Lions. Tapi lu lihat bagaimana dari Flex terus memberikan tekanan-tekanan menuju ke arah pemain-pemain dari Alter Ego. Gak cuman Flex, Tops juga sudah mulai ikut-ikutan dari arah sebelah kiri untuk memberikan banyak sekali peluru-peluru panas menuju ke arah Alter Ego. Akan segera merapat pastinya STE. Dia harus di tempat dari Alter Ego dan mungkin udah confirm. Wah ini udah sisa satu nih. IC lu maju aja ke sana nggak apa-apa. Dan Okta pun apa yang bakal dia lakukan sebagai last man standing. Tidak ada helm. Armor juga udah pecah setengah. Ini first aid terakhir dari Okta. Mungkin dari Okta bakal merelakan nyawanya ternyata ke IC. What? Bentar. IC lempar granat. Begitu meleduk, dia posisinya lagi nyetir. Ya cepat apa yang terjadi tadi, nampaknya IC sempat untuk pindah ke bagian penumpang terlebih dahulu, tapi action dengan S12K suppressor siap untuk bisa menerjak satu pemain dari Yudo Alliance dan STE. Dengan device PMWI mereka menang di sebuah match PMRC. STE, Stalwart Esports asal Mongolia. Memang Mongol itu jago main PUBG Mobile, jago nembak, jago mekanik, jago jiggle.